assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Arif Setiadi dalam channel video Garasi 31. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, dan selalu diberkati rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berdoa agar teman-teman semuanya terhindar dari wabah yang sedang melanda di negeri ini. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang Honda CR-V generasi ketiga. Yang perlu teman-teman ketahui, generasi ketiga meliputi tahun 2007 sampai tahun 2012, atau orang sering menyebutnya CR-V bongkok atau CR-V kura-kura ya. Kebetulan di belakang saya ini adalah Honda CR-V generasi ketiga tahun pertama, yaitu tahun 2007. Ikuti terus video saya untuk mengetahui seperti apa spesifikasi lengkap dari Honda CR-V ini. Honda CR-V generasi ketiga atau CR-V RE dikenalkan oleh Honda pertama kali pada tahun 2007. Mobil ini sebagai pengganti pendahulunya yaitu Honda CR-V generasi kedua dengan kode RD4. Kalau saya bilang, inilah generasi CR-V yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Jika teman-teman perhatikan, ini paling banyak yang ditemukan di jalanan. Desain eksterior mobil ini cukup manis dan cukup elegan. Inilah yang membuat mobil ini diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Untuk bagian depan, mobil ini sudah dilengkapi dengan projector lamp yang cukup besar dan membuat berkendara lebih nyaman ketika di malam hari. Hanya saja nyala lampu asli mobil ini masih berwarna kuning ya, belum seperti mobil-mobil keluaran sekarang. Untuk menambah kesan mewah, Honda memasangkan chrome di bagian grill depan. Di bagian bumper juga terdapat fog lamp. Untuk generasi ketiga tahun 2007, bentuk fog lamp masih bulat besar ya. Sedangkan yang tahun 2010 bentuknya lebih kecil dan lonjong. Perlu teman-teman ketahui, panjang mobil ini kurang lebih sekitar 4,6 meter dengan lebar sekitar 1,82 meter. Sedangkan tingginya sekitar 1,68 meter. Wheelbase atau jarak antar sumbu roda di CR-V generasi ketiga ini adalah sekitar 2,62 meter ya. Untuk ban, baik depan maupun belakang standarnya menggunakan ukuran 225/65 dengan velg ukuran 17 inci. Untuk CR-V 2400cc menggunakan velg dengan 7 jari, sedangkan yang 2000cc ada perbedaan ya, yaitu menggunakan velg 5 jari. Spion juga sudah dilengkapi dengan lampu sein dan juga electric mirror dan electric retract ya. Untuk handle pintu juga sudah dilengkapi dengan chrome. Kemudian kita beralih ya ke bagian belakang. Nah, di sini terjadi perbedaan yang sangat mendasar ya antara CR-V generasi ketiga dan CR-V generasi kedua. Untuk generasi ketiga, di bagian pintu sudah tidak dilengkapi dengan ban serep. Yang ini membuat mobil kelihatan lebih semakin elegan ya. Sekarang saatnya kita beralih ke interior mobil ini ya. Meskipun dashboard masih berasal dari material plastik, namun desain yang dibuat masih cukup menarik. Sarung jok mobil ini berwarna krem ya. Untuk mobil yang saya pakai ini sudah diganti menggunakan sarung jok aftermarket. Yang jadi catatan, untuk tahun 2007 atau tahun 2008 rata-rata sarung jok mobil ini sudah banyak yang rusak, terutama di bagian kursi supir ya. Ya, inilah layout setir dari Honda CR-V generasi ketiga tahun 2007 ya. Di sini setirnya belum terintegrasi dengan audio sehingga masih polos seperti ini. Namun sudah ada airbag ya. Jadi airbagnya ada dua di sisi setir dan juga di sisi penumpang. Kemudian mode dari setir ini bisa dua ini ya. Bisa mode teleskopik dan juga mode tilt. Di bagian kiri ada penunjuk RPM, kemudian ada penunjuk kecepatan, dan di bagian tengah ini ada panel MID yang menunjukkan penggunaan BBM rata-rata. Kemudian trip A ini bisa kita ganti menjadi trip B. Nah, ini juga kita bisa lihat berapa kilometer yang ditempuh. Untuk mobil ini 119.090 km sejak pemakaian tahun 2007. Nah, kemudian di sini ada penunjuk sensor 5 pintu, di mana setiap pintu terbuka akan terlihat dari panel ini. Nah, ini contohnya. Untuk Honda CR-V yang 2400cc, perbedaannya dengan CC yang 2000 adalah di bagian panel AC ya. Nah, untuk yang
2400 cc panelnya udah digital seperti ini, sedangkan yang 2000 cc belum. Yang menarik juga untuk CR-V ini sudah dual zone ya AC-nya, jadi bisa diatur baik kanan maupun kiri, berbeda suhu ya. Ya, sepertilah tuas personelnya dari Honda CR-V ya. Hanya ada P, R, netral, D, D2 dan 1. Ada D3 yang bisa dipencet dari tombol sini ya, di bawah tombol utama yang gede. Jadi untuk mobil yang 2400 cc, teman-teman tidak bisa mencari handbrake ya. Handbrake sudah tidak ada. Honda menggantinya menjadi parking brake yang ada di kaki. Kondisi handbrake ini membuat suasana menjadi lebih lapang ya, karena jarak antar panel ini semakin lebar, jadi membuat kita semakin leluasa. Kemudian untuk pengaturan spion retract ada di bawah kisi-kisi AC bagian kanan, jadi spion bisa dilipat. Kemudian ada pengaturan electric mirrornya juga. Mobil ini juga harus dilengkapi dengan armrest ya, ada di kanan maupun kiri, jadi jok supir maupun jok penumpang semua juga ada. Material door trim juga masih berasal dari plastik ya. Namun untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan kulit sintetis aftermarket juga. Untuk kontrol power window ada di pintu supir. Hanya pintu supir aja yang pengaturannya auto, sedangkan yang lain tidak otomatis ya. Untuk kursi baris kedua ini cukup lega ya. Jadi jaraknya cukup jauh ya, seperti ini. Dengan posisi saya duduk dengan sempurna. Tinggi saya sekitar 175 cm, masih ada jarak seperti ini. Jadi ini masih sangat lega. Sedangkan kursi bagian depan ini juga sesuai dengan konfigurasi ketika saya menyetir, jadi masih ada jarak yang cukup longgar, cukup jauh. Di kursi baris kedua juga terdapat armrest ya. Ini nanti bisa berdua, baik penumpang kanan maupun penumpang kiri. Sedangkan di sini juga bisa tutup lagi. Oke. Jadi untuk membuka pintu bagian belakang, tidak di sini ya, tapi ada di bagian sini. Tinggal pencet aja satu kali, terus ditarik. Ini kondisi bagian belakang bagasi CR-V ya. Mobilnya memang gede, tapi secara kapasitas ini hanya mampu untuk menampung 4-5 penumpang maksimal. Sedangkan di bagian belakang ada bagasi 2 susun ya. Yang atas ini kapasitasnya sekitar maksimal 10 kg. Ini juga bisa diangkat seperti ini untuk yang lebih luas, juga bisa diambil. Sedangkan ban serep ada di bagian bawah sini. Oke, kita tutup lagi. Setelah kita bahas interior dan juga eksterior, saatnya kita bahas bagian mesin. Di bawahnya ada tuas untuk membuka tangki BBM. Tangkinya ada di sebelah kiri ya. Kemudian di sebelah sini ada tuas untuk membuka kap mesin.
Oke, kita buka dulu untuk melihat kondisi mesinnya seperti apa. Kita buka dulu. Jadi mesin Honda CR-V itu ada dua macam. Ada yang 2000 cc dan juga ada yang 2400 cc. Layout mesinnya juga beda. Ketika Anda membuka kap mesin yang 2000 cc, beda tidak seperti ini. Ini menggunakan tipe mesin K24Z DOHC 2400 cc automatic. Tenaga yang dihasilkan untuk mesin ini mencapai 170 PS pada putaran mesin 5800 rpm. Sedangkan torsi maksimal dari mesin ini sekitar 231 Nm pada putaran 4200 rpm. Konsumsi BBM bisa dibilang mobil ini tidak irit ya. Dari pengalaman saya pribadi, konsumsi BBM mobil ini sekitar 1 liter dibanding 8,5 sampai 10 km. Namun secara performa, mobil ini sangatlah bagus. Karakter suspensi mobil ini juga bisa dibilang kaku ya, sehingga bantingan akan terasa sangat keras ketika teman-teman melewati jalan rusak atau jalan berlubang. Namun saat di jalan mulus, mobil ini akan sangat terasa nyaman ya, meskipun tahunnya sudah cukup tua, lebih dari 10 tahun. Kalau boleh saya bilang, mobil ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya mesin yang cukup responsif, terutama di putaran atas. Kemudian memiliki ruang kabin yang cukup luas serta lega ya, bagasi yang besar, dan yang paling penting adalah perawatan dan spare part mobil ini cukup mudah ya. Jadi gambaran inilah yang nantinya bisa teman-teman pertimbangkan ketika mau membeli Honda CR-V, terutama untuk generasi ketiga tahun 2007 sampai tahun 2012. Ya mungkin itu dulu ya video tentang Honda CR-V generasi ketiga tahun 2007 kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama ketika menggunakan Honda CR-V tahun 2007, silahkan berbagi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu komen, like, serta subscribe channel ini agar bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.